Baik, kita masuk ke surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin, dia jumlah ayatnya sittun wa salasuna ayatan, 36 ayat. Surah ini masih diperdebatkan oleh para mufassirin terkait dengan kategorinya Makkiyah atau Madaniyah. Dan sebab dari perbedaan pendapat ini adalah karena surah ini memang diturunkan antara periode Makkah dan periode Madinah. Nah, itulah yang kemudian sebagian mufassirin mengatakan surah ini masih dalam kategori Makkiyah, sebagian yang lain mengatakan sudah dalam kategori Madaniyah. Dan kita lihat ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin. Pertama, misalnya pendapat Al-Qurtubi. Beliau mengatakan surah ini Makkiyah. Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan surah ini Madaniyah. Nah, ada pendapat yang lain, pendapat dari Muqatil, dia mengatakan awwalu suratin nazalat bil Madinati. Ini adalah surah yang paling pertama diturunkan oleh Allah di Madinah. Selanjutnya Qatadah dan Ibnu Abbas mengatakan hiya madaniyatun illa samanu ayatin min qawlihi innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, kecuali 8 ayat yang ada di ayat terakhir, dimulai dari ayat ke-29 sampai ayat ke-36 ya, dari ayat ke-29 sampai ayat 36. Itu kategorinya adalah Makkiyah, jadi sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Nah, ini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin terkait dengan kategori dari surah ini. Selanjutnya kita lihat sababun nuzul, sebab turunnya surah ini. Surah ini menceritakan tentang Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu kalau secara bahasa artinya Al-Muqallilin atau Al-Muqassirin juga sama. Yang mengurangi itu Al-Mutaffifin, orang-orang yang mengurangi, atau Muqassirin tadi itu, atau Muqallilin, harusnya banyak dijadiin sedikit. Itu arti kata Al-Mutaffifin secara bahasa. Dan surah ini Bapak Ibu, fokus pembahasannya adalah tentang orang yang suka mengurangi sukatan atau timbangan. Jadi ketika dia nimbang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, saat dia menjual, maka dia kurangin. Tapi ketika dia membeli, maka dia minta ditambahin atau dilebihin. Itu disebut di dalam surah ini sebagai Al-Mutaffifin, yang kemudian diancam oleh Allah dengan wailun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat sababun nuzulnya. Jadi ini surah kan memang turun di ujung periode Makkah dan di awal periode Madinah. Itu artinya surah ini berarti terkait langsung dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Bapak Ibu, Madinah dulu disebut sebagai Yasrib. Dulu Madinah itu disebut sebagai Yasrib. Dan kata Yasrib itu secara bahasa artinya tercela, jelek, buruk. Itu kata Yasrib. Nah, kenapa kota itu disebut sebagai Yasrib? Oleh para ulama setidaknya ada 2 alasan di balik penyebutan kota itu dengan nama Yasrib. Alasan pertama, karena dulu di sana ada satu virus atau wabah. Dulu ada wabah di sana itu yang disebut sebagai wabah Yasrib. Di mana wabah itu Bapak Ibu, siapapun yang terjangkiti oleh wabah itu, maka resikonya badannya akan menjadi kurus, kehilangan tenaganya, kulitnya kemudian rusak. Nah, ini alasan pertama
kenapa Madinah itu dulu disebut Yathrib. Alasan kedua, ya tadi ini. Jadi para ulama mufassirin mengatakan karena dulu di Madinah itu orang-orangnya punya kebiasaan ini, mutaffifin. Kalau mereka lagi beli, minta dilebihin sukatannya, timbangannya minta dilebihin. Tapi giliran dia lagi menjual, maka dia pasti ngurangin sukatannya. Nah, itu yang dulu terjadi pada orang-orang Madinah, sehingga kemudian kota itu disebut sebagai Yathrib saat itu. Nah, ini sababun nuzulnya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah, turun surah ini, seketika itu kebiasaan itu berubah. Dimulai dari mereka ini adalah orang-orang yang paling buruk dalam soal sukatan dan timbangan. Mereka kemudian berubah menjadi orang yang paling jujur dalam sukatan dan timbangan ketika Nabi tiba di sana. Makanya Anas bin Malik itu mengatakan dalam satu asarnya, beliau mengatakan pada hari di mana Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah ini, maka segala sesuatunya tiba-tiba mendadak menjadi bersinar dan bercahaya semuanya. Makanya kota itu kemudian disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh cahaya atau bercahaya. Karena kata Anas bin Malik, segala sesuatu yang ada di kota itu mendadak menjadi bercahaya dan berkilau semuanya. Nah, itu dengan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sababun nuzul dari surah ini. Meskipun ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa tidak semuanya orang-orang Madinah dimaksud dengan istilah ini mutaffifin oleh Allah, tapi ada orang tertentu memang yang dulu disebut namanya itu Abu Juhainah. Abu Juhainah ini punya kebiasaan seperti itu. Jadi surah ini turun terkait dengan orang itu yang punya kebiasaan itu. Lalu kemudian ketika ayat ini turun, surah ini turun, orang itu kemudian meninggalkan kebiasaan tersebut. Nah, ini sababun nuzul dari surah ini, surah Al-Mutaffifin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini dibuka oleh Allah dengan kata wailun lil mutaffifin. Wailun itu artinya celaka, wailun itu artinya ancaman. Itu wailun. Meskipun ada juga yang mengatakan wailun itu adalah ismu wadin fi jahannam, nama lembah yang ada di Jahannam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa ini adalah doa keburukan. Wailun itu doa keburukan. Dan ini sering kita temukan di dalam Al-Quran. Wailun lil musallin, wailun lil mutaffifin, dan wail-wail yang lain. Nah, selanjutnya Al-Mutaffifin tadi sudah kita katakan dari kata taffafa, orangnya disebut mutaffif. Bentuk jamaknya adalah mutaffifin. Jadi ketika Allah katakan di sini mutaffifin, itu menunjukkan jamak banyak. Artinya orang-orang yang suka mengurangi sukatan atau timbangan. Sudah syuruk ya. Baik, kita lanjutkan insyaallah ya pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf tadi keambil banyak waktunya untuk muqaddimah atau pengantar ya. Mudah-mudahan tapi itu bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Tidak ada? Orang yang apa timbangan aja. Baik, apakah yang dimaksud oleh ayat ini hanya sekedar timbangan saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena kalau kita bawa kata mutaffif itu kita menggunakan istilah bahasanya, maka mutaffif itu tidak hanya terkait dengan sukatan atau timbangan, tapi apapun juga. Misalnya, mohon maaf, apa namanya, ini proyek misalnya kan, yang keluar seharusnya kriterianya ini, kriterianya ini, terus di apa namanya, di markup ya, di markup, itu termasuk bagian dari mutaffifin. Kualitasnya dikurangi agar apa? Agar untungnya banyak. Tapi di atas kertas berbeda dengan itu. Itu masuk bagian daripada mutaffifin. Intinya mutaffifin itu adalah ketika hak orang lain Anda kurangi dan hak Anda sendiri Anda lebihkan. Itu mutaffifin. Nah, tadi itu
Ya, orang yang disebut Abu Juhaina tadi itu dikatakan bahwa orang ini punya dua sukatan, punya dua literan kalau kita ya, dan punya dua timbangan. Literan pertama itu lebih gede, literan kedua itu lebih kecil. Kalau nggak salah dulu saya pernah ngeliat itu yang penjual beras ya, bagian bawahnya tuh di apa tuh? Iya, diketok ya biar dia naik ke atas itu. Nah, sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata mutafif di sini yang tadi secara bahasa artinya sedikit, ya, mengurangi atau sedikit, ini juga terkait dengan bagaimana orang-orang yang punya kebiasaan seperti ini, kebiasaannya buruk, tapi untungnya nggak banyak. Berapa banyak sih 1 liter Anda ketok seperti itu? Berapa biji sih berasnya yang bakalan berkurang? Kan nggak banyak juga, Pak. Tapi lebih dari itu sebetulnya, ini mentalnya yang rusak. Mentalnya yang rusak. Kenapa? Nggak banyak juga keuntungnya dari situ. Karena yang sebetulnya dia kurang-kurang itu sedikit juga. Dan yang dia lebihkan itu sedikit juga. Coba kalau dikali, nggak bakalan kaya gara-gara itu. Kan begitu kan? Makanya disebut mutafif. Nah, maka intinya bahwa mutafifin itu adalah mereka yang punya kebiasaan hak orang lain selalu dikurangi oleh dia, sementara hak dia sendiri selalu dilebihkan. Itu mutafifin. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan, ibu-ibunya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sarapan sudah menunggu di belakang. Kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.